Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ada berita yang sangat menyedihkan, berita yang sangat memprihatinkan. Ini kenapa sih orang-orang kita sangat-sangat memalukan? Lagi-lagi berita viral datang dari oknum TKI yang bekerja di Jepang melakukan tindakan kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Untuk sahabat-sahabatku, ketika kalian memutuskan untuk merantau, maka perilaku harus betul-betul kalian jaga. Karena merantau di negara orang bukan sekedar untuk mencari uang saja, tetapi merantau ke negara orang itu juga perilaku kita akan berdampak kepada negara kita. Kalau perilaku kita di negara orang tidak baik, maka dampaknya sangat besar. Dan ini bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi orang Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Akibat ulah dari individu atau satu orang yang melakukan tindakan kurang baik, yang terkena semua dampaknya seluruh orang Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Bisa jadi aturan ketika bekerja di Jepang diperketat lagi. Ya, karena apa ya? Istilahnya ada di antara salah satu kita yang melakukan tindak kurang baik. Akhirnya semuanya terkena imbasnya. Jadi saran saya buat sahabat-sahabatku, ketika bekerja di negara orang, jangan sampai menyalahi aturan. Memang kerja di negara orang itu sangat berat. Saya akui sendiri sangat berat. Harus kuat, harus sabar, mental juga harus bisa mengendalikan segalanya. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku, jika bekerja di negara orang, tolong jaga perilakunya. Jangan sampai melakukan kejahatan. Apalagi ketika kalian bekerja di negara orang, sudah tanda tangan kontrak, kemudian kabur lari, itu pun juga bisa jadi masalah. Misal kata tidak kuat bekerja di pabrik tersebut, ya diselesaikan secara baik-baik, secara aturan yang berlaku. Jangan sampai menjadi TKI yang ilegal. Sebab kalau menjadi TKI yang ilegal, ujung-ujungnya image nama negara kita jadi buruk. Dan tentunya persyaratan-persyaratan yang dulunya mudah ketika bekerja di negara tersebut, maka akan dipersulit akibat ulah kita sendiri. Oke, kita reaction video oknum TKI yang bekerja di Jepang. Kok bisa-bisanya melakukan tindakan yang di luar nalar? Ini bikin rugi negara. Dampaknya paspor kita akan menjadi lemah, tidak naik peringkat. Kemudian suatu saat nanti bisa jadi kita sebagai orang Indonesia yang bekerja di negara orang sulit dipercaya lagi. Jadi harapan saya untuk sahabat-sahabatku yang saat ini bekerja di negara orang, tolong jaga perilakunya. Jangan sampai melakukan tindakan yang kiranya membuat nama negara kita jelek. Sekali lagi, video ini untuk pengajaran kita bersama-sama. Dari sebuah kisah yang sudah terjadi, harap dijadikan pengajaran untuk diri kita masing-masing. Tak kisah bekerja di negara manapun dan berada di negara manapun. Karena ini pengajaran yang sangat penting. Oke, kita simak videonya sahabatku. Ada berita yang sangat menyedihkan, berita yang sangat memprihatinkan. Belum lama kemarin kasus Gunma, dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan. Pelaku juga diduga juga warga negara Indonesia. Dari kasus minggu kemarin yang di Kakegawa, itu ternyata pelakunya sudah dibekuk tanggal 28, itu juga warga negara Indonesia. Pelakunya warga negara Indonesia berumur 24 tahun. Dia masuk ke dalam rumah
lansia, pasangan lansia berumur 81 dan 78 tahun. Dia melukai, dia sampai tega melukai lansia ini di beberapa bagian tubuhnya. Menyedihkan teman-teman semua, memprihatinkan. Kenapa sampai setega itu lansia? Teman-teman semua, marilah kita jaga, kita lebih berhati-hati dalam bertindak, kita lebih hati-hati dalam bergaul. Semoga kasus-kasus ini tidak terulang lagi. Amin ya Allah. Ada masalah keuangan, silahkan ngomong sama teman, silahkan sodang sama teman-teman yang lain. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Ini sangat mencoreng nama Indonesia, teman-teman semua. Saya sedih prihatin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cewek sok keras di Jepang. Jadi Wak, baru-baru ini aku lihat postingan seorang cewek Indonesia yang kebetulan. Saya izin stis videonya ya, karena VT kamu masuk di FYP Malaysia. Kamu ada sengketa dengan satu konten kreator yang mungkin dia itu menghimbau orang untuk melaporkan orang yang ilegal ke imigrasi Jepang, kemudian mendapat bayaran daripada imigrasi Jepang. Mungkin di sana peraturannya seperti itu ya. Yang saya mau luruskan di sini, daripada hasil rangkuman VT kamu itu, kamu mengatakan kita sama-sama orang Indonesia seharusnya saling mendukung ya. Maksudnya saling menutup-nutupi, saling melindungi. Salah itu. Kalau sudah masuk ilegal ke negara orang, seharusnya kita ingatkan. Sekeras apapun, kita meski mau speak up, mau ingatkan. Kalau kamu memang betul-betul menganggap mereka itu saudara senegara kamu. Kamu tahu, ada banyak warga negara Indonesia yang jadi korban. Ada banyak orang Indonesia yang kerja secara ilegal tidak mendapatkan hak-haknya karena ilegal. Tidak dapat menuntut hak-haknya. Apakah kamu tahu hasil daripada ilegalisasi di negara orang, kemudian ketemu sama jodoh, kawin, sama-sama ilegal, dan anaknya susah mau sekolah, dapat dokumen susah. Ini banyak kejadiannya. Jadi tolonglah, ya, kita tidak bisa merubah yang sudah terjadi, tetapi setidaknya kita mengingatkan. Betul, Mbak. Siapa-siapa yang mau berangkat ke luar negara untuk tidak ilegal. Itu jalan satu-satunya kita membantu negara kita. Menciptakan quality tenaga kerja dari negara kita sendiri. Setuju. Ya. Kamu seharusnya cross check ya. Di mana-mana negara ada yang ilegal banyak. Ya. Kamu tahu jumlah orang yang ilegal paling banyak itu negara kita. Silahkan kamu cari data-datanya ya. Dan banyak lagi orang Indonesia yang sudah merantau ke negara orang nggak bisa pulang. Tolonglah, kita ini sama-sama mengingatkan. Seharusnya Setuju, Mbak. video kamu ini lebih kepada mengingatkan sesama. Kalau kamu bilang kita senegara, kita harusnya seperti keluarga. Tapi saya lihat konten kamu tidak menganggap mereka itu keluarga. Lebih kepada kamu tidak peduli, ya. Kamu menyuruh orang untuk urus hidup masing-masing, ya. Jadi intinya kamu sebenarnya tidak peduli dengan orang senegara kamu. Kalau kamu peduli, kamu tidak akan bercakap seperti itu, ya. Selamat pagi Kak, izin tanya. Saya kemarin ada ikut grup WhatsApp. Aku juga banyak nerima DM-an kayak gini. Sampai bosan kadang-kadang ngejawab dan menginformasikan kalau turis visa itu nggak bisa dipakai untuk kerja. Ke negara manapun kita berangkat ya,
Kalau masih memegang visa turis, itu tidak bisa untuk bekerja. Jadi kalau ada yang iming-imingkan kalian mau agen dari manapun itu, kalau untuk tujuan Australia, visa turis yang ditawarkan itu jika dipakai untuk bekerja, maka pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang ilegal. Setuju, Kak. Kalau visanya resmi, masuk resmi. Tapi kalau kalian memakai visa itu untuk bekerja, artinya itu ilegal. Statusnya bekerja secara ilegal. Jadi hati-hati kalian kalau agen-agen itu menawarkan kalian segala kemudahan-kemudahan, apalagi kalau dijanjikan tidak perlu bahasa Inggris, tidak perlu lulusan, tidak perlu ini itu karena kalian itu ada di lingkungan orang-orang Indonesia. Kenapa mereka memudahkan segala cara? Ya karena mereka mau ngambil uang kalian. Karena kalau secara resmi biaya visa turis itu kan cuma $190. Apalagi kalau kalian itu dibilang mau dirubah atau di bridging pakai visa pelajar, visa protection. Kalian Google dulu apa itu visa protection. Terus itu visa pelajar. Sekarang visa pelajar itu nggak bisa di-apply dari visa turis yang sudah ada di sini, yang sudah masuk ke dalam. Misalkan sekarang kita baru landing di Australia, terus kita baru mau mengajukan visa pelajar. Mana bisa, sekarang udah ada perubahan dari Juli 2024. Jadi kalau kalian memang betul-betul mau pelajar, harus apply dari Indonesia. Kalau visa protection, namanya juga protection, berarti visa yang dipakai untuk memproteksi seseorang. Misalkan seseorang ini sedang ada ancaman di negaranya, bisa diproteksi di sini gitu. Bisa mengajukan, masih mengajukan juga. Dan waktunya pun gak secepat itu langsung bisa dirubah-rubah. Butuh waktu dan butuh duit lagi. Makanya kalian jangan mudah sekali percaya ya guys ya. Udah banyak konten-konten kreator yang memberikan edukasi. Oke, kalau banyak konten-konten kreator yang agak-agak lebay menampilkan katanya kalau di Australia kerja 1 tahun bisa bawa pulang uang 1 miliar. Mana buktinya? 1 miliarnya mana? Bisa pulang bawa duit 1 miliar. Luar biasa ya ininya, lebaynya. Nggak ada guys, kalian jangan terlalu melihat hal-hal indahnya saja yang tadi ya. Nggak ada segala sesuatu yang too much, too good to be true gitu, terlalu indah gitu loh. Jadi kalian jangan percaya omongan-omongan yang kayak gitu ya. Pesan saya buat sahabat-sahabatku semua, jika bekerja ke negara orang, pastikan pikir-pikir terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kalau sudah kalian masuk bekerja ke negara orang, menyesal, tak tahan, pindah, akhirnya putus kontrak, jadi ilegal. Kasus seperti itu juga sudah banyak. Bahkan banyak saya jumpai juga. Pastikan kalau sudah niat bekerja, pastikan niat ya. Niat jangan sampai istilahnya, wah kerja kok gini ya, kerja kok gitu ya, aku nggak tahan ya. Ya jangan sampai ketika dihadapkan dengan situasi yang mungkin tidak terbiasa di kampung, mau nggak mau harus kalian hadapi, namanya juga merantau. Misal kata tidak kuat ikut bekerja di tempat orang tersebut atau di pabrik tersebut, ya pastikan bicarakan dengan secara baik-baik. Begitulah saran saya, sahabatku semua. Oke, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan pastinya kalau sahabatku bekerja di negara orang, pesan saya harus lewat jalur resmi. Jangan sampai terpengaruh dengan syarat-syarat yang cukup mudah, kemudian kalian tidak mencari informasi yang lebih mendalam, akhirnya cuma ikut saja, nanti ujung-ujungnya kalian bisa tertipu. Ingat ya, waspada, kejahatan itu ada di mana-mana. Jadi senantiasa kita selalu harus mencari sumber informasi yang jelas. Lebih-lebih kalau kita berangkat ke negara orang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya pun juga banyak
SMS, daripada TikTok, daripada Instagram, hampir orang-orang yang SMS saya itu mau ditipu. Dan pelakunya yang tukang nipu itu orang kita sendiri. Kan sangat miris juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.